Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gue dari Devin Castle Bratislava ya. Gue mau ngobrolin dikit nih sambil nunggu anak-anak lagi mainan ya di sini sambil visiting juga soal masalah Phil Jones ya, back Manchester United ini yang berusia tadinya gue pikir sudah kepala 3, ternyata masih 29 tahun ya. Dan ya kita tahu bahwasannya untuk pemain belakang Manchester United ini kan baru saja mendatangkan seorang Rafael Varane ya. Salah seorang pemain ya mungkin bisa dikatakan salah satu defender terbaik lah yang ada sekarang ini ya di dunia, karena ya pernah juara dunia juga, beberapa kali juara Liga Champions katakanlah bersama Real Madrid. Pemain yang sempat diincar ya dulu sama Sir Alex, akhirnya datang di zaman Ole Gunnar Solskjaer ya, dengan harga yang menurut gue juga reasonable, 40 juta ya. Tapi yang gue pingin bahas bukan itu, tapi lebih ke pengaruhnya ke Phil Jones ya. Karena menurut gue ya ada banyak yang mengomentari lah ya soal Phil Jones ini. Kaitannya kan kemarin nih katanya sempat tarik ulur nomor punggung 4 ya dengan seorang Rafael Varane gitu ya. Phil Jones tidak mau menyerahkan nomor 4-nya. Ya terus banyak lah mulai memberikan komen lah tentang Phil Jones yang sudah habis, kenapa kok tidak mau menyerahkan nomornya dan lain-lain, kenapa tidak dijual saja Phil Jones dan lain-lain ya. Gua punya pandangan sendiri ringan amatiran ala gua menilai begini ya. Manchester United musim lalu itu ya cukup keteteran ketika tidak ada seorang Harry Maguire gitu. Harry Maguire tuh cedera di akhir-akhir musim ya. Kita mulai ya sering lah menderita kekalahan, kebobolan yang tadinya cukup jarang katakanlah kebobolan ya. Mulai sering ya kebobolan, dan menurut gua ya itu tadi tuh menandakan kedalaman skuad, kualitas tidak ada. Lalu apa hubungannya dengan Phil Jones? Apakah Phil Jones ini setara dengan Harry Maguire katakanlah seperti itu, atau bahkan lebih bagus ya? Tentu saja dengan amatiran gue secara pribadi juga menganggap tidak ya. Tapi apakah dia sudah habis? Itu tanda tanya begitu loh. Karena apa? Ya dalam tim menurut gue kita tentunya tidak mungkin punya pemain dengan status nomor 1 ya, kualitas super di setiap yang pemain yang ada kan, itu tidak mungkin ya katakanlah. Dan itu pun juga tidak gampang untuk di manage ya. Contohnya PSG punya pemain kelas 1, gue pikir itu Pochettino pasti kepalanya ya pusing tiap hari ya, karena kan ya semua pemain pastinya ingin tampil gitu, motivasinya sama ya, mereka pemain super, mereka berharap ya dengan status yang mereka punyai, mereka ya layak, mereka menganggap mereka semua layak untuk tiap minggu tampil, dan ketika mereka tidak tampil, mereka pasti akan ngetuk itu pintu kantornya Pochettino ya di hari Senin, nanya kenapa gua nggak main dan lain-lain ya, minggu depan gua main atau tidak. Tapi ya itu tadi, artinya menurut gua begini, tidak berarti bahwasannya kalau tim itu punya pemain kelas 1 semua maka itu akan bagus. Itu justru memberikan pusing ya bagi pelatih. Contoh lain adalah dulu ya, tahun 90-an gue inget bagaimana Inter Milan itu punya pemain yang cukup bagus ya di Serie A, katakanlah pemain mahal-mahal, tapi hasil yang diperoleh tidak seperti kualitas yang mereka miliki, karena memang tidak gampang begitu ya mengelola para pemain bintang, apalagi bintangnya banyak ya dalam satu tim. Dan ini maksud gue yang terjadi di Manchester United kalau seandainya kita punya back bagus semua katakanlah, sementara yang ditampilkan kan hanya 2 ya. Satu sudah pasti punyanya Harry Maguire sebagai seorang kapten, sekarang ada Victor Lindelof, ada seorang Rafael Varane. Lah Phil Jones ini perannya di mana? Masih ada Eric Bailly ya. Menurut gue perannya untuk memberikan persaingan, untuk memberikan development terhadap dia dan juga pemain lain ya. Ini sudah terlihat dari dipinjamkannya Axel Tuanzebe dan kemungkinan juga Teden Mengi ya ke luar. Artinya Ole Gunnar Solskjaer lebih memilih untuk pemain-pemain muda untuk dipinjamkan keluar supaya punya jam terbang lebih ya. Tapi konsekuensinya apa? Slot kekosongan yang dimiliki oleh para pemain muda itu kan harus ada yang isi. Nah, yang isi siapa? Apakah beli back baru lagi, beli back bagus lagi? Tidak, ternyata ditempatkan kepada seorang Phil Jones. Kenapa? Ya itu tadi, effortnya tidak perlu banyak untuk mendatangkan, katakanlah karena sudah menjadi pemain Manchester United. Dan gue juga melihat Ole Gunnar ini punya
confidence, katakanlah percaya diri bahwasanya dia mampu untuk mendevelop, memoles Phil Jones lagi ya. Yang menurut gue bukan back sembarangan gitu, bukan back jelek juga. Memang dia memiliki masa-masa kurang bagus di ya 2-3 musim terakhir ini. Tapi kalau kita melihat ke belakang lagi, dia ini kan salah satu pemain yang didatangkan oleh Sir Alex ya. Dan ingat, Sir Alex tuh punya pertimbangan, punya penilaian tertentu ketika dia mendatangkan pemain ya. Dan ini juga kenapa dia mendatangkan Phil Jones dari Blackburn. Dipilihnya seorang Smalling yang dilepas ini kan juga memberikan penilaian tersendiri kenapa kok tidak Phil Jones. Ada yang mengatakan bahwasannya ya Phil Jones tidak dilepas karena tidak ada harganya, siapa yang mau ngambil. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Karena kenapa? Karena ya jangan lupa status Phil Jones ini sebagai pemain Manchester United ya. Artinya kalau memang dia ingin pindah ke tim besar lainnya tidak mungkin, susah ya, karena itu tadi statusnya ya dia jarang main di Manchester United. Dia mau pindah ke tim besar lainnya pastinya ya tim besar lainnya juga pikir-pikir. Tapi kalau dia ingin pindah ke layer yang selanjutnya, layer yang lebih di bawah, itu kan sangat mungkin gitu loh. Karena apa itu tadi? Dia punya Manchester United di CV-nya dia punya gelar gitu ya, menyumbangkan gelar Liga Inggris juga di CV-nya dia ada, dan itu kan value gitu loh. Jadi menurut gue ya bisa jadi benar, bisa jadi nggak juga. Kalau seandainya kan kenapa kok lebih memilih untuk diperpanjang kontraknya supaya ketika nanti dijual ada uangnya, ya bisa jadi ya, bisa jadi tidak gitu loh. Karena bisa jadi memang ya Ole Gunnar, karena kan pelatih itu dia atau manajer kan dia tidak hanya mengatur strategi tiap minggu, bukan hanya dia ketika ada slot yang kosong, slot yang tidak baik, lalu dia mendatangkan pemain, kan tidak begitu juga. Tapi kan pemain yang ada ini bagaimana bisa didevelop sampai dengan kapasitas yang tinggi, itu kan juga jadi salah satu tugas katakanlah seorang pelatih. Jangan lupa ya Luke Shaw, bagaimana Luke Shaw ini ketika ditangani oleh Louis van Gaal, didatangkan di zaman Louis van Gaal seperti apa, Mourinho seperti apa, dan sekarang dia bisa bagus di masa Ole Gunnar. Ini kan karena tangan dinginnya Ole Gunnar gitu yang bisa mendevelop ya, bahwasanya Luke Shaw ini tidak seperti ini loh ketika dulu didatangkan di zamannya Louis van Gaal ya. Dan juga seorang Fred ketika didatangkan zamannya Mourinho, ya Fred sangat kesulitan, tapi lihat bagaimana tangan dinginnya Ole Gunnar lagi mampu memoles ya. Apakah Phil Jones sudah habis? Gua pikir tidak ya. Apakah gua percaya Ole Gunnar mampu memolesnya, mendevelop seorang Phil Jones? Ini yang menarik ya, karena ingat, pelatih yang bagus itu bukan hanya yang pandai mengatur strategi dan lain-lain ya, tapi juga bagaimana mampu meningkatkan, memainkan pemain di level kapasitas tertinggi yang mampu ya. Dan ini kan ada kenaikan katakanlah kapasitas dari katakanlah nilai 60 menjadi 70 di tangan pelatih tertentu. Ini juga menurut gue salah satu penilaian pelatih itu bagus atau tidak ya. Dan ya kita lihat Ole Gunnar so far so good, Luke Shaw dibikin oke, Fred juga dibikin oke, pemain-pemain lain yang Mason Greenwood mulai sering di develop sama dia. Kita lihat nanti bagaimana tangan dinginnya meningkatkan lagi seorang Marcus Rashford, dan again bukan tidak mungkin seorang Phil Jones ya. Mungkin belum diberikan kesempatan sekarang, tapi bukan tidak mungkin akan diberikan kesempatan ya di pertandingan-pertandingan, mungkin di Piala Liga atau di Piala FA ya. Tapi yang jelas gue secara pribadi, ringan amatiran, amat sangat menantikan ya penampilan Phil Jones. Karena murni dia pemain Manchester United, gue support pemain Manchester United apapun itu. Dan ya, again, kita lihat bagaimana seorang Phil Jones musim ini ya. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Kalau ada pendapat lain bisa drop di kolom komen. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.